Iya, 3, 4 Nah, Pak. 4. Itu dia jadi algoritma enggak? Tidak sepertinya Pak, langsung Tidak. mempraktekkan. Jadi ya melompati ya. Jadi algoritma itu seperti ini. Kalau ya kan ya, Mbak Sekar naik motor, tiba-tiba mati mesinnya gitu, kira-kira apa yang dilakukan? Coba menyalakan Pak. Terus kalau tetap nggak nyala, Kalau tetap nggak nyala, dicek dulu ada apa bensinnya atau apanya. terus setelah bensin apa Mbak? Bensin, Kalau terus kalau setelah bensin, misalnya bensinnya masih, berarti mungkin di mesin atau yang kalau bensinnya habis dibelikan bensin. Oke, itu Mbak. Jadi dramanya itu pilihan ya, ada keputusan kan? If then, jadi if bensinnya masih, then berarti yang lain dicari. Nah, itu namanya sebagai algoritma Mbak. Ya itu algoritma. Kita sebenarnya sering melakukan, tetapi karena kita kadang-kadang nggak familiar ya, jadi kan kita kan dengarnya itu algoritma itu orang-orang komputer ya. Jadi mungkin teman-teman ya teman orang teknik, yang namanya teknik, terus komputer pasti mereka yang namanya algoritma itu biasa. Algoritma itu adalah urutan tata langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu tidak harus ada kaitan dengan komputer. Jadi kalau misalkan tadi namanya troubleshooting ya, troubleshooting. Jadi kalau ada masalah kita nggak tahu secara teknis ya. Di laptop saya itu kalau kesenggol itu langsung mati ininya ada slot colokannya itu udah kendor ya, jadi langsung power supply-nya mati, terus tiba-tiba laptopnya mati seperti itu ya, jadi mohon dimaklumi. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti tadi ya, pentingnya kita bicara algoritma. Jadi kalau tanpa algoritma kita susah mencari hal-hal yang bermasalah. Misalkan gini, kita membuat program ya, programnya itu berisi tidak harus komputer dulu, berupa petunjuk melakukan satu pekerjaan ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau tidak runtut itu ya, algoritma tidak terjadi. Jika ada suatu salah, kita sulit mendeteksi letak atau posisi masalahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Arduino atau mungkin yang pernah menggunakan program itu, ada yang namanya misalnya debug ya, ada debug, ada error. Nah, itu istilah itu nyatakan apa letak posisi kesalahan, itu dapat deteksi dari mana, dari algoritmanya. Kalau kita tidak buat algoritma langsung seperti teman-teman ya, langsung buat program pakai Arduino, jadi langsung menyiapkan perangkatnya, langsung diketik di Arduino. Jika ada kesalahan yang terjadi, pasti teman-teman bingung, ya kan? Saya yakin yang teman-teman lakukan adalah biasa copy paste kan, copy paste program, jadi seperti itu, ya kan? Jadi kalau mau copy paste nanti diminta mengubah sesuatu, kadang-kadang kita bingung, itu yang terjadi. Jadi memang di sanalah pentingnya algoritma. Terus tadi untuk troubleshooting gimana? Jadi misalkan tadi ya, kerja dengan algoritma itu kita dituntut memahami prinsip kerja seperti kendaraan bermotor tadi. Kalau bensin habis itu jelas ya, langsung kita belikan seperti solusi tadi. Tapi kalau bensinnya masih, berarti kita perlu berpikir di manakah letak kesalahannya. Ya. Apakah satu letak salahnya itu di sistem pembakaran atau dua saluran pembakaran? Kita cek dulu kan. Di kok apinya ada, businya apinya ada, tapi kok
bensinnya di tangki ada ya, tapi kok nggak tetap ada apa, kalau dinyalakan nggak mau. Kita perlu cek kan, kita cek di mana apakah bensinnya sampai di ruang bakar atau tidak. Jadi kita harus memisahkan sistem itu, sistem bahan bakar dan sistem pengapian. Jadi sampai sana. Jadi kalau sampai sana kita cari kesalahan gampang sekali ya. Jadi saya sedikit pamer ya. Jadi insya Allah tidak saya niati sebagai pamer, tidak. Jadi mobil saya itu kalau dinyalakan itu langsung gereng gitu ya. Jadi langsung RPM-nya sekitar 3.000 RPM. Jadi dinyalakan pelan, tapi tiba-tiba langsung naik sekitar 3.000. Kalau motor 3.000 RPM pelan ya. Motor kan biasa RPM-nya tinggi. Kalau mobil itu udah tinggi banget itu. Langsung gereng gitu 3 RPM. Saya bawa ke bengkel, katanya yang rusak dimungkinkan adalah body throttle. Jadi istilah injeksi kan itu ya, sudah tidak ada karburator lagi, body throttle. Terus itu saya servis, terus disarankan ganti aki sama itu body throttle ya. Jadi kalau saya ganti sekitar 3 jutaan itu baru beres ya. Saya tidak begitu percaya gitu kan, saya tidak begitu percaya karena memang itu bukan hal yang mudah, yang mengidentifikasi sebagai mudah. Akhirnya saya bayar hampir 1 juta itu karena saya servis rutin. Saya bawa pulang, saya udah ada sendiri. Jadi dari bengkel itu masih dinyalakan langsung gereng naik tinggi gitu ya. Jadi kalau pas kita lupa nggak injek kopling ya, mobilnya lari kenceng sekali. Nah, setelah saya otak-atik, saya bongkar, saya teliti gitu, ada masalahnya bukan di sana. Ternyata masalah di ground. Jadi saya hanya memikirkan ground itu. Alhamdulillah saya tuh nggak sampai keluar uang 3 juta, mobil saya sudah siap kembali. Jadi aki saya juga ganti, padahal aki itu suruh ganti sekitar 800.000. Jadi teman-teman ya, saya nggak pernah itu di bengkel AC ya, di bengkel AC mobil juga gitu. Saya sudah habis hampir setengah juta lebih. Nggak jadi, saya bawa pulang, saya perbaiki sendiri. Jadi mobil saya tuh malah diumawai nggak karuan itu. Jadi mobil saya tuh kenapa? Karena udara luar tuh masuk. Jadi kan kalau mobil itu kan harusnya kalau jendela ditutup, AC nyala itu kan udara luar nggak masuk. Jadi mobil saya tuh malah bau solar gitu ya, bau solar macam-macam. Saya bawa ke spesialis AC, bengkel resmi itu malah nggak jadi. Ini Pak, biar nggak masuk bau solar, saya ikat aja gitu ya, diikat gitu. Nah, akhirnya terus saya cari referensi, saya coba pelajari cara kerja AC-nya bagaimana. Setelah sekitar 2-3 hari saya bongkar sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang bermodalkan sekitar 3.000 rupiah. Jadi saya cek satu-satu rangkaiannya, terus saya ganti sekrengnya itu 3.000 rupiah. AC saya sekarang jadi ini ya, sehat walafiat seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan ini ya, bukan tergantung ke pikiran kita, tapi tidaknya kita dalam mencari titik-titik di mana terjadi kesalahan. Dan yang namanya ground itu luar biasa. Jadi ground itu luar biasa yang itu menjadikan kita sering bermasalah. Jadi ini teman-teman sekedar gambaran pentingnya kita belajar tentang algoritma. Jadi kalau kita tidak punya algoritma, ilmunya ngawur kan. Seperti kalau teman-teman ini ya, teman-teman kalau mau masak aki ya, atau melepas aki itu yang dilepas kutub negatif atau positif duluan. Coba Mbak Sinta, mungkin Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta misalkan ya mau melepas aki di motor Mbak, yang dilepas kutub negatif atau positif duluan Mbak. Dengan Mbak Sinta. Mungkin kutub positif Pak. Positif. Alasannya apa Mbak? Positif. Langsung mati gitu. Sebenarnya juga kurang tahu sih Pak. Kita harus sebagai besar-besar ya kan. Kita harus tahu minusnya kan. Jadi kalau positif kita lepas, berarti kalau seandainya itu ya kita lepas. Terus bodi motor itu negatif apa positif? Bodi motor, chassis motor. Gimana Pak? Kurang jelas tadi Pak. Chassis motor Mbak, bodi motor
motor itu negatif apa positif, Mbak? Bodi motor. Besi, terus mesin itu negatif apa positif? Negatif langsung. Negatif, ya. Seandainya gini, Mbak, kita ngelepas positif tadi, kok jatuh di bodi motor, apa yang terjadi, Mbak? Itu kesetrum, Mbak. Nah, bisa strum kalau kita, tapi kalau mesin bisa konslet, gitu Mbak ya. Jadi positif, kutub positif, kok langsung jatuh ke komponen di motor, langsung konslet, tidak bisa kebakar. Dan kita lihat arus di aki itu luar biasa sampai 40 ampere kan. Beda dengan arus di rumah. Kalau di rumah kan sekitar, kalau misalkan di rumahnya Mbak Sinta itu 1300 watt, harusnya sekitar berapa ampere? Sekitar 6 ampere ya. 1300 sebagai 220 sekitar 6 ampere. Beda dengan aki itu bisa sampai 60 ampere. Bayangkan 60 ampere, sehingga sering terjadi mobil itu kebakaran, motor kebakaran. Jadi dalam melepas kutub itu juga hati-hati. Kalau sampai salah tadi, jadi kita pengennya melepas kutub positif dulu, kita tidak teliti, malah kepleset, malah kabelnya aki itu kena bagian bodi, malah positif, langsung ketemu negatif terbakar. Jadi itu pentingnya algoritma. Ya, seperti itu sekedar gambaran kita, tidak hanya penting di mata kuliah komputasi, juga penting di ini, juga penting di kehidupan sehari-hari. Ya, baik, saya akan coba share screen. Ya, semoga teman-teman sudah sedikit baca ya. Ya, jadi kemarin kita sudah membaca-baca ya bagaimana peran metode numerik ya. Di sana kita tetap butuh matematik dan komputer. Jadi kalau mau melakukan numerik atau komputasi tanpa matematik dan komputer sulit ya. Ada dua syarat ini yang harus kita siapkan, kita kuasai ya. Tadi sudah ya. Jadi tanpa algoritma yang baik ya, algoritma itu ada kaitan dengan problem matematis ya, kita sulit ya melakukan terbatas sorting atau memecahkan satu masalah ya, apakah datanya hampir satuan teoritis ya. Jadi kalau ini mungkin teman-teman lihat algoritma di terbatas sorting, kalau teman-teman lihat ini beli kendaraan bermotor ya, beli kendaraan bermotor itu pasti di belakangnya itu ada terbatas sorting ya. Terbatas sorting itu yang nanti dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah jika terjadi sesuatu. Terus ini ya, bagaimana contoh model matematis kita. Jadi memang ini sebenarnya kemarin ini hanya untuk review saja. Jadi kalau ada masalah itu nanti kita buat model matematis, ada dua masukan, dari teori atau dari data-data yang kita peroleh dari pengalaman. Nanti terus kita uji coba pakai numerik ya, terus implementasikan ini contoh bagaimana penggunaan metode numerik. Nah, terus sebagai apa sih contohnya di real ya, di real. Misalkan ini kita bicara desain shock breaker ya, desain shock breaker. Kalau kita lihat shock breaker yang mahal, misalkan di motor NMAX itu ada setelannya ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. Misalkan teman-teman itu butuh naik motor di jalan yang jelek dan yang bagus ya, itu kan kita nggak boleh salah milih ya, kalau di jalan yang baik itu kan shock breakernya kita setel lembut gitu ya. Tapi kalau di jalan yang jelek shock breakernya kita setel jelek, setel keras. Kenapa? Biar menyesuaikan kondisi. Jadi kalau misalkan jalannya kok halus, teman-teman setel keras jadi nggak enak ya. Tapi jalannya berlubang-lubang, kita setel keras enak. Kenapa? Nanti jadi kuat. Jadi kalau jalannya halus, teman-teman setel lembut, cocok. Tapi kalau jalannya halus, teman-teman setel yang kuat, nanti terjadi kendaraannya jadi limbung. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dari sana contohnya. Terus kok bagaimana sih contohnya? Jadi contohnya nanti kita lihat dari ini. Bagaimana desain
desain Shockbaker itu ya dengan menggunakan model matematis. Kita ingat bahwa Shockbaker itu kan bekerja berdasarkan hukum ini ya, hukum peluruan ya, peluruan menggunakan ini apa? Diferensial. Di sana ada diferensial menggunakan konsepnya adalah konsep kemarin itu getaran ya, getaran harmonik ya, di sana getaran harmonik. Nanti kita pilih-pilih yang harmonik, nanti kita masukkan besaran ya. Jadi uji coba terus teori yang baik mana, nanti ada tiga jenis apa itu, tiga jenis peluruan ya, apa peluruan. Nah, kalau kita bicara Shockbaker itu istilahnya bukan peluruan, tapi yang apa itu redaman. Nah, kita bicara redaman kritis, kurang redaman, dan redam lebih. Jadi nanti kita bicara di sana, terus diuji coba dengan macam-macam metode numerik, baru nanti hasilkan, nanti baru diuji coba. Jadi itulah teman-teman ya, bagaimana contoh membuat Shockbaker yang nyaman berdasarkan ini pendekatan numerik. Pendekatan numerik, kalau tidak pendekatan numerik sulit ya. Kenapa sulit? Jadi misalkan teman-teman mau melihat bagaimana orang itu mendesain mobil ya, kan itu lama sekali ya, mesin itu lama sekali. Kalau kita lihat rata-rata itu kan mesinnya sama ya. Teman-teman lihat misalkan Vario yang pertama dan yang terakhir itu pasti mesinnya sama. Yang beda apanya? Paling sistemnya sedikit diubah. Yang kedua yang beda strippingnya. Kalau dalamannya kebanyakan sama. Karena kenapa? Karena sulit mendapat model matematis sampai hasil numerik yang ditunjang oleh data teoritis dan data percobaan yang baik. Terus apa efeknya kalau dipaksakan? Kadang-kadang seperti ini ya. Ada kasus sepeda motor ada yang tarik ulang, atau mobil itu yang kemarin terjadi di Honda Jazz itu, di Honda ya, tidak hanya Honda Jazz, Honda itu mungkin teman-teman yang punya mobil Honda kalau belum ditarik itu harus dibawa ya. Jadi Honda itu bermasalah di ini, kalau di Honda Jazz itu di Honda Jazz sama Honda itu bermasalah di master remnya. Jadi remnya berbahaya, bisa bermasalah tiba-tiba blong seperti itu kesalahan dari pabrik ditarik semua. Jadi itu contoh sudah diimplementasikan gagal, harus tarik lagi. Dan banyak ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi tidak mudah ya, tidak langsung dulu tidak seperti itu contohnya. Terus model matematik ya, jadi kita biasa, jadi kalau di fisika itu model matematik penting ya. Ada tiga besaran di sana yang wajib kita ketahui ya. Jadi ada variabel bebas, terikat, ada parameter ya, ada ini. Biasanya kalau kita parameter itu jarang kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah variabel kontrol atau pemaksa. Ya walaupun itu juga penting ya, penting. Kenapa? Parameter itu juga kadang-kadang kesannya mirip dengan variabel pengontrol atau variabel bebas, kadang-kadang memang mirip di sana. Ya misalkan seperti ini ya, sehingga kita memang mainnya ke komputasi memang matematik ya. Secara sederhana ya, matematik itu kan ekspresi soal fisika secara sederhana sampai rumit. Misalkan kita tahu ya, nabla itu operasi yang sebenarnya rumit, tapi dengan menggunakan matematik jadi sesederhana itu. Nanti teman-teman merasakan operasi dari nabla itu kalau sudah sampai di kuantum rumit sekali, tapi kalau masih sampai di LD itu masih sederhana. Sampai sana ya itu baru kita tahu kerumitannya. Kalau kita kembalikan ke sini. Jadi misalkan kalau kita bicara di fisika klasik dari hukum Newton, F itu M kali A, maka di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk seperti A itu E per M, maka kita dapat mengidentifikasi A itu sebagai variabel yang terikat, F itu variabel yang pengontrol, yang M itu parameter. Jadi ini yang paling teman-teman harus mulai perhatikan ya. Jadi harus kita mulai perhatikan di sana. Kenapa penting sekali di pemrograman itu, walaupun kita nanti belum pakai programan ya, program nanti aneh kelihatannya, yang mulai menggunakan MATLAB atau apa kemarin saya lupa programnya. Jadi ini yang nanti kita tulis pertama kan ini ya, yang akan kita tulis pertama. Orang kan nanti akan membaca apa yang kita lakukan dari sini.
Sehingga kalau kita lihat ada persamaan. Jadi ini persamaan ini biasanya digunakan untuk ini gerak parasut ya. VT, fungsi VT itu sebagai G kali M per C kali 1 min E pangkat C per M kali M kali T. Kalau kita lihat di sini agak rumit. Dari persamaan ini kita dapat tahu ya bahwa VT itu ya ini fungsi eksplisit ya, bukan implisit lagi. Ini sebagai variabel terikat kan, Terus variabel bebasnya apa? T kan, ya. Terus variabel pengontrolnya, pemaksanya adalah G. Terus yang lain jadi apa? Jadi parameter. Seperti M, C itu parameter. Jadi teman-teman nanti harus bisa membedakan apa itu parameter, apa itu variabel bebas, atau variabel pengontrol. Dan ini nanti teman-teman akan lihat kalau teman-teman mengerjakan skripsi ya. Skripsi itu kan biasanya hanya ada ini variabel bebas, variabel terikat, variabel pengontrol. Parameter jarang ya. Karena kenapa? Kan di skripsi itu biasanya masalahnya masalah sosial ya. Kurang terlalu masalah yang lain, parameter yang lain kadang memang agak diabaikan. Tapi kalau kita bicara sains, teknik itu biasanya parameter harus kita hitung. Kenapa parameter sangat berpengaruh? Ya mungkin sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh, misalkan bagaimana membedakan ini variabel bebas, variabel terikat, parameter. Silakan kalau ada pertanyaan, belum biar nanti tidak lupa, silakan. Pak, saya mau izin bertanya. Ya silakan Mbak. Mungkin kameranya dimatiin dulu ya Pak, soalnya sinyal saya jelek. Ya, Tadi kurang paham ini Pak, bedanya variabel kontrol atau pemaksa sama parameter gitu. Kalau yang di persamaan A sama dengan F per M itu kan variabel kontrol atau pemaksanya F. Terus tadi di persamaan yang bawah yang jadi variabel kontrol atau pemaksanya itu cuman G doang. Kenapa nggak G sama M gitu? Saya kira yang di atas itu selalu kayak dua-duanya itu semuanya variabel kontrol atau pemaksa. Terus yang parameternya itu berarti harus di bawah kontrol atau pemaksa gitu. Ya, cukup Mbak, gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita sudah sampai sini, itu memang kita pikiran kita berubah ya. Berbeda kalau yang sederhana ya. Kalau sederhana kan memang yang atas itu kita sebut sebagai variabel ini ya, variabel pengontrol pemaksa ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini memang sudah ini ya, sudah sangat luas cakupannya. Kenapa? Kalau di pemrograman itu kita batasi atas bawah, nanti variabel lain jadi repot. Kita masukkan di mana? Kalau saya gini, cara gampangnya itu, yang namanya variabel pemaksa pengontrol itu adalah konstanta fisika yang berlaku general. Itu lebih enak ya. Terus yang variabel terikat itu yang umum berubah. Misalkan waktu T itu kan umum berubah. Ya gitu. Terus parameter adalah suatu besaran yang tergantung pada benda. Jadi misalkan massa C seperti itu. Jadi kalau saya cara gampangnya seperti itu. Jadi di sini kan G itu ya sebagai variabel kontrol pemaksa, T itu variabel terikat, M dan C itu sebagai parameter. Di parameter itu semacam ini ya. Kalau gampangnya itu parameter itu nilai sesuatu yang nanti secara tidak langsung berpengaruh terhadap suatu variabel. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan ini, tidak langsung bisa menggunakan tanda di atas dan di bawah, nggak bisa seperti itu. Ya, saya ulang lagi biar teman-teman nggak bingung. Variabel pemaksa kontrol itu kita ambil suatu besaran fisika yang universal. Kalau M kan tidak universal, C tidak universal ya seperti itu. T itu adalah sesuatu yang variabel fisika yang berubah, yang sering berubah. Misalkan T ya, waktu kan biasanya kalau kita ranah satu kondisi rumus fisika kan biasanya itu berbanding sebagai fungsi T. Jadi yang menjadi variabel terikat, variabel bebas ya. Jadi nilai M dan C itu kan berubah tergantung pada bendanya.
Ini yang kita sebut sebagai parameter. Ini yang membedakan sedikit dengan penelitian yang penelitian kemanusiaan yang biasanya tidak mengenal istilah parameter ya. Jadi kalau ini penelitian kemanusiaan ya kita cukup menggunakan variabel bebas, terikat, dan pengontrol atau pemaksa seperti itu. Ya mungkin ada balikan, boleh silakan. Iya Pak, sudah cukup paham. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi gitu ya, jadi boleh langsung ditanyakan apa-apa biar nanti tidak lupa ya. Jadi nanti teman-teman kalau baca di buku-buku pemrograman biar nanti tidak bingung istilah-istilah ini ya. Oke, kita lanjut. Ini kemana sudah? Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini ya, kita bicara tentang hukum kekalahan dan rekayasa ya memang sangat erat kaitannya ya. Jadi kalau kita bicara perubahan adalah pertambahan kurangi penurunan ya. Jika tidak ada perubahan maka penurunan sama pertambahan ini berlaku umum ya. Berlaku umum ini bisa dipakai di banyak di bidang teknik atau di bidang sains ya. Kalau saya sampai kemarin sudah ada. Nah, kita lanjut saja tentang pengembangan perangkat lunak ya. Jadi ada rancang bangun algoritma, nanti ada penulisan program dalam komputer, lalu di sini ada pencarian dan pengujian ya, bahwa program itu bebas dari galat dan terhandalkan. Galat itu ya error tadi ya, di kita bicara error, terus lagi galat, ketidakpastian, ya itu kelihatannya umum ya. Ada terhandalkan, jadi program kita buat itu tidak boleh berhenti di tengah ya. Kalau kita tutup, kita buka lagi berubah itu nggak boleh. Ini istilahnya terhandalkan. Lalu program itu kita perhatikan pembuatan dan penyimpanannya. Lalu perawatan, jadi nggak bisa program yang kita buat itu nanti secara langsung terus menerus dapat berfeedback, pasti ada perubahan. Jadi misalkan ini teman-teman, kalau kita lihat program yang dijual umum, ada yang tahu mungkin program dipakai Indomaret itu pakai program apa untuk untuk kasir itu? Ada yang tahu mungkin pakai program apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi mereka rata-rata pakai DLP ya, dipakai DLP. Jadi nanti untuk ini menginput harga terbaru ya, nanti terus mengecek barang keluar masuk, harga penjualan sudah jadi dibuat pakai DLP. Nah, di sana kan sangat mungkin ada error ya. Jadi nanti yang buat program itu bertanggung jawab. Jadi paling enggak berapa bulan sekali nanti kita ada yang coding yang terlewat seperti itu. Dan ini jadi suatu yang sekarang menjadikan teman-teman ya. Jadi kalau kita orang yang tahu IT, tahu seperti itu nanti bisa jadi ini ya, bisa jadi duit ya. Kenapa bisa jadi duit? Coba kalau teman-teman lihat, orang itu kalau pergi tahu bahwa Indomaret itu mahal, terus apalagi Alfamart mahal. Pertanyaan kenapa kok kalau kita tuh cenderung lebih percaya ke mereka ya, daripada ke toko misalkan namanya mirip tapi simbolnya beda. Ya, misalkan ada yang Galaxy Mart, saya lihat di mana-mana tuh kan Galaxy Mart itu kalau salah di daerah Klaten banyak ya. Bagaimana ya? Tapi kalau saya pribadi kalau pergi itu misalkan nggak kenal daerah itu langsung berhenti misalkan mau butuh kamar mandi ya, kalau kamar mandi kan yang terbanyak itu di Alfamart ya. Walaupun kita tahu Alfamart itu kadang memang lebih murah daripada Indomaret tuh untuk konten tertentu gitu kan. Jadi kenapa orang tuh lebih cenderung sana kan? Nah itu sebenarnya jadi peluang juga. Jadi kalau kita lihat kakak kelas Anda itu kemarin share ke saya, Pak saya mau buat juga aplikasi mungkin lebih murah nanti bisa dijual ya. Jadi untuk biar orang kalau beli Indomaret kan itu kan ini ya, di mereknya itu kan waralaba ya. Jadi waralaba, jadi kakak tingkat Anda itu orang Seragen itu membuat software itu untuk akses beli itu ya, nanti paling enggak tuh murah meriah ya, mungkin harapannya ya softwarenya mungkin harganya 1 jutaan. Kalau DLP itu dulu sudah 3 jutaan zaman dulu ya, kalau nggak salah. Sekarang mungkin lebih mahal lagi karena sudah waralaba yang sekarang kan mobility online itu kan ada tantangan lagi. Jadi ini pentingnya algoritma. Jadi kalau algoritma kita
ada kesalahan, sulit sekali mendeteksi di mana letak kesalahannya. Terus apa sih pentingnya algoritma tadi? Nah, kita di sini nyebut desain modular. Jadi teman-teman nanti bayangkan ada komputer ya, terlalu besar, buku aja lah, buku. Saya bikin buku 200 halaman gitu, tapi tanpa ada daftar isi, tanpa ada judul bab, tanpa ada pasal. Nah, kira-kira teman-teman kesulitan enggak ya kan? Misalkan saya bilang hari ini kita akan membahas tentang materi pentingnya pemrograman. Nah, silakan komentari. Di buku itu ada ya kan. Ini beda kalau kita lihat sekarang ya. Di PDF ya, di file PDF langsung kita cari di halaman daftar isi, kita klik langsung kelihatan sampingnya kan, hal yang dicari. Itu yang pentingnya modular. Kenapa modular penting? Karena program itu nggak mungkin kita buat program sekaligus ya, kita harus bagi-bagi dari program-program kecil. Ya, program kecil itu nanti kita bagi-bagi lagi menjadi subrutin atau subprosedur ya, prosedur. Nanti di sana berisi perintah-perintah. Misalkan ini teman-teman lihat ya, modul itu jangan digambarkan ini ya, modul itu jangan digambarkan seperti apa, seperti modul buku, bukan. Jadi modul itu urutan CPU. Dalam modul itu juga apa ya, mungkin untuk kita yang jarang berurusan dengan teknik agak sulit memahami. Tapi kalau teman-teman lihat di mesin cuci, nah, sebagai contoh mesin cuci itu punya modul. Modulnya itu berupa, mungkin ada yang pernah lihat modul mesin cuci? Yang cowok mungkin ada yang pernah lihat seperti apa bentuknya modul mesin cuci? Adil. Silakan, ada yang pernah lihat seperti apa modul mesin cuci? Ini ada gambaran. Modulnya seperti apa gitu. Belum pernah, Pak. Belum pernah? Oke. Nah, kalau teman-teman lihat kok perangkat di Arduino sudah di coding, teman-teman tahu dari mana? Membedakan sudah decoding dan belum decoding dari mana? Kan ada sensor gitu ya, dan sensor ada beberapa komponen itu nanti kan kita coding ya, kita coding. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang namanya modul di mesin cuci ataukah modul di komputer atau modul di AC, sekarang kita bicara ya modul ya, semua modul. Motor teman-teman, mobil itu pakai modul, jadi ada istilahnya ECU ya, ECU itu sebenarnya juga modul ya, pusat modul, jadi kumpulan dari modul tadi nanti membentuk ECU. Dan tiap modul nanti terdiri dari beberapa istilahnya subrutin. Misalkan gini, mesin cuci itu ada blok besar, modul itu harganya sekitar 2 juta. Jadi kalau teman-teman beli mesin cuci yang front loading itu harga yang mahal itu sebenarnya modulnya itu. Jadi kalau misalkan motornya ada motor, ada macam-macam, itu harganya nggak sebanding dengan modul. Jadi kalau modul rusak biasanya orang sudah cenderung malas ganti ya, buang aja gitu ya. Kenapa? Modulnya mahal, sekitar 2 jutaan, bisa sampai 3 jutaan tergantung. Jadi modul itu isinya apa? Isinya hanya ini, semacam rangkaian dari resistor macam-macam itu nanti dirangkai gitu, nanti dikasih semacam pengaman. Di sana sudah dikasih coding ya, jadi semua sudah dijalankan. Coding itu apa? Untuk sebagai menjalankan subrutin atau prosedur. Jadi bedanya itu ya, jadi coding. Apa bedanya resistor yang sudah dikoding dan belum? Kalau yang belum kan hanya untuk mengatur tegangan. Kalau di coding kan nanti di sana ada istilahnya R-nya ya, R-nya ada IC pengatur ya, ada IC pengatur. Jadi kalau bedanya di sana. Jadi kalau teman-teman lihat di komponennya sudah ada coding ya, itu nanti banyak IC aneh-aneh yang fungsinya mengatur kerja fungsi-fungsi komponen aktif atau pasif. Jadi di sana bedanya, sehingga mahal. Teman-teman lihat ini modul kok hanya segini 2 juta, karena memang isinya seperti itu, IC mahal ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pakai Arduino mungkin IC-nya masih murah meriah ya, paling
yang IC Arduino mungkin beberapa ya, tapi yang lain kan masih standar ya. Mungkin Arduino itu satu proyek mungkin cukup ya 100.000, tapi kalau kita lihat modul mesin cuci banyak, apalagi yang namanya modul apa ya, modul itu mobil itu bisa sampai belasan juta ya, karena isinya ini modul subrutin. Kenapa subrutin? Ya namanya subrutin, misalkan gini, bisa cuci ya kan menjalankan perintah ya, perintah apa, perintah muter motor, ada syaratnya apa, pintunya harus tertutup ya. Kalau pintunya tidak tertutup ya nggak boleh kerja gitu ya. Terus apa lagi, misalkan ada syarat berat, ada sensor mengatur berat. Jadi misalkan beban apa mesin cuci itu kondisi basah maksimal 8,5 kilo. Kita nggak tahu, langsung aja apa itu blanket kita apa tidur ya, tempat tidur itu apa kemul ya, itu kan nyerap air ya. Ada lima kemul itu kita masukkan mesin cuci, ternyata setelah kena air itu beratnya lebih dari 8,5 kilogram. Sensor akan memerintahkan prosedur subrutin, memerintahkan apa, agar program utama menghentikan proses cuci, berhenti, nggak boleh nyuci. Kenapa? Beratnya melebihi berat yang diizinkan, seperti itu. Jadi itu teman-teman fungsi subrutin seperti itu. Jadi semuanya nggak mungkin kita buat satu-satu, kita dalam bentuk sub rutin atau sub prosedur. Nah seperti itu. Ya ini insya Allah paham ya. Jadi teman-teman yang pernah merasakan Arduino pasti paham kan, nggak mungkin kalau kita membuat satu program langsung jalan, pasti kita apa mengcoding satu-satu dulu ya. Ini bagian ini untuk ini bagian untuk ini, kita coding, baru kita kumpulkan seperti itu. Terus algoritma itu sebagai langkah pemecahan masalah itu ada beberapa ketentuan. Pertama harus deterministik, jelas dapat ditebak. Terus prosesnya harus ada akhirnya, tidak boleh itu open ended, terus terusan, dan bersifat umum. Setiap orang harus paham, orang yang paham ya. Jadi saya pernah waktu saya di S1 itu kuliah pemrograman, saya menghitung deret Taylor ya, saat itu saya kelupaan, saya nggak membuat algoritma, jadi saya hanya menginput deret Taylor itu, terus saya eksekusi ya. Senang sekali, satu kelas itu yang berhasil saya sendiri saat itu berhitung, jadi menghitung jumlah deret Taylornya berapa. Pikir saya senang akan dipuji dosen saya, ternyata tidak, saya malah dimarahi. Kenapa dimarahi? Malah bikin lab komputernya itu hang, karena tidak ada program untuk menghentikan. Jadi misalkan kalau teman-teman pernah pakai Arduino, kalau menghentikan program pakai apa? N ya, N apa saya lupa ya Arduino itu, karena kita biasanya pakai N ya, ada N, nanti ada N titik atau N titik koma. Nah saya dulu baru N titik koma, belum N titik. Akhirnya begitu saya eksekusi programnya, ngitung terus, jadi program itu jualan terus sampai mati pun nggak akan berhenti. Dan saya bilang seperti itu. Akhirnya kan di escape nggak bisa, ya udah kan, ya dibunuh aja komputernya, itu kan jadi merusak ya. Jadi ini satu contoh ya, contoh keliru. Jadi tidak boleh sampai terbuka ya, tidak boleh berakhir terbuka, harus open ended, harus ada program. Misalkan setelah jumlah sekian dia berhenti, sekian membaca data harus berhenti, seperti itu. Kalau tidak seperti itu, juga menyiksa komputer ya, bisa kerja selama-lamanya non-stop, yaitu nanti kalau bikin program berat bisa nggak jalan komputernya. Ya, baik, kita lanjut di bagian logika bahasa itu. Pemrograman itu ada 3 ya, pasti teman-teman tahu lah ya. Kita bicara pertama deklarasi variabel. Jadi variabel bebas, variabel terikat, variabel pengontrol, variabel pemaksa, dan parameter itu kita letakkan di sini. Ya, ini namanya deklarasi variabel. Kemudian perhitungan atau komputasi. Ini bagaimana kita melakukan perhitungan, melakukan komputasi berdasarkan numerik, rumus numerik kita pakai, berikutnya penampilan hasil. Apakah dalam berbentuk grafik atau tabel atau berbentuk apapun ya, seperti itu. Jadi ini 3 ini pokoknya utama, dan semua rata-rata hampir semua program menggunakan ini. Jadi apakah pakai MATLAB, pakai Pascal, itu yang saya kenal ya, LP, rata-rata pakai seperti itu.
Kira kita tahu ini, nanti kita lihat banyak program kita nggak akan bingung. Oh ini terkenalnya variabel, oh ini komputasinya, oh ini hasil komputasinya. Jadi kita nggak akan bingung walaupun kita tidak tahu program yang kita pakai. Secara umum dalam membuat algoritma itu kita menggunakan istilahnya flowchart. Ya, flowchart. Kalau zaman saya dulu SMA diajari flowchart itu seperti apa. Jadi flowchart itu ada beberapa bentuk yang harus kita konsisten menggunakan, nggak boleh kita saling tukarkan. Nah ini. Saya pernah alami, ya beberapa mahasiswa itu bikin algoritma asal-asalan, waktu ketemu dosen yang algoritmanya dikembalikan. Saya beberapa kali ya. Jadi saya bimbing mahasiswa itu asal-asalan aja, nggak mau buka PPT kuliah saya atau buku-buku komputer langsung bikin. Nah, akhirnya terjadi ketemu dosen yang kami ini langsung disuruh perbaiki. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Misalkan ini ujung awal akhir ya, untuk awal dan akhir program kita menggunakan tanda ini. Ini untuk menyatakan proses ya. Terus semacam jajaran genjang itu untuk menyatakan masukan atau keluaran. Keputusan misalkan ya tidak itu kita pakai yang seperti ini. Lalu penghubung ke halaman yang sama, misalkan kita buat programnya panjang. Saya pernah lihat skripsi anak Telkom itu luar biasa, jadi ratusan halaman itu buat program. Teman-teman membayangkan ini programnya Facebook itu kalau kita tuliskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kertas berapa juta lembar itu. Kita misalkan saya punya apa? Saya punya kontak dengan 1.000 mahasiswa. Nah, berarti kan Facebook kan menyediakan 1.000 layar ya kasarnya ya untuk saya. Jadi saya ngechat dengan mereka bisa, dengan grup bisa. Ya kan kalau yang buat kita itu berapa ya? Sekali kita segera aja karena capek kita lihat kenapa sih sekarang ya orang-orang yang kerja di bidang itu gajinya banyak karena memang kerjanya luar biasa. Terus ini menyambung ke halaman yang lain. Jadi sangat mungkin kita pindah halaman, ya kita pakai tanda ini, ya. Terus ada lagi ya, nanti banyak itu tergantung kita ya. Mau yang tambah apa, tapi yang tadi ini ya, tapi ini bersifat umum ya, teman-teman paling nggak tahu lah. Jadi nanti jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti susah makan orang. Kok ikut komputasi kok keliru gitu. Terus ini namanya kode T2 ya, ini harus kita pahami juga. Ini yang paling penting kita pakai. Yang satu square, beruntung ya. Beruntung itu misalkan ada program yang perintah dimulai dengan begin, lalu tugasnya misalkan apa, berakhir dengan n. Misalkan begin, input nilai, tugasnya hitung nilai n. Nah, udah selesai. Ya. Ada juga yang pemilihan if kondisi 1, else kondisi 2, and if kan biasanya di sini ada if then ya, if kondisi 1 then apa, atau juga if kondisi 1 apa itu ya. Jadi ini teman-teman saya juga pasti pernah pakai ya di Excel ya, di Excel lebih mudah ya. Kalau di Excel lebih mudah, kalau di bahasa programan lebih rumit ya, lebih rumit, tapi sebenarnya sama. Excel itu lebih mudah, kenapa? Karena kita bisa mengontrol langsung luarannya. Ada juga program pengulangan do while ya, misalkan selama kondisi ini and do, misalkan terus sampai selesai ya. Ini contoh-contoh kode yang dipakai. Ini juga nanti tergantung sintaknya, tergantung pada bahasa komputer kita pakai. Nah, ini tadi yang beruntung tadi ya, begin, press, end ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Ada pemilihan nah, kondisi 1 misalkan ya, ini kan tadi ya menyatakan ini ya keputusannya. Misalkan mahasiswa berangkatnya 80%, langsung alternatif benar, langsung dia lulus, syarat presensi cukup. Kondisi mahasiswa kehadiran kurang dari 80%, alternatifnya salah. Ya, di sini misalkan nilai dari keaktifan kurang, misalkan. Ini contoh kondisi yang dipakai untuk syarat mengeksekusi suatu program. Ini masuk subrutin ya, nggak langsung dilanjutkan ke size ke kesimpulan. Ya. Ini contoh pengulangan nggak masuk ya. Jadi misalkan
ada kondisi tertentu, kalau betul laksanakan tugasnya, dikerjakan. Tugas itu maksudnya do something ya, apakah dihitung apakah dibagi jumlah atau apa ya. Kalau salah diapakan, ini juga kalau dua andil juga, kalau benar terus gini, kalau salah nanti diapakan. Jadi ini tergantung pada yang kita kerjakan. Jadi pengulangan ya, pengulangan. Jadi tergantung ke kita yang akan kita kerjakan apa. Ini sebagai contoh teman-teman, bagaimana kita membuat algoritma menghitung nilai rata-rata. Jadi misalkan kita mulai begin. Jadi begin itu kaitannya dengan ini, mulai program ya. Jadi kalau teman-teman lihat di banyak program ya, kalau di Excel kan nggak ada ya, tapi kalau di di VBA itu ada begin ya, begin. Setelah begin nanti kita mulai ini mengdeklarasi deklarasi variabel, nanti masukkan angka yang kita hitung berapa, nanti dijumlahkan berapa jumlah angkanya, nanti perlu dihitung rata-rata. Setelah rata-rata kembali itu kalau ada input baru kita masukkan. Ya, ini contoh algoritma berbentuk komputer ya, tapi jangan kalau dipikirkan kalau mungkin teman-teman bingung. Jadi mulai ada jumlahnya 0, cacah 0. Ini sebenarnya masuk di parameter tadi. Ya. Kita kan lihat ya, kalau kita membuat program itu kan nggak langsung kita masukkan rumus kan, nggak boleh. Di sini harus kita deklarasikan dari variabel. Ya. Variabel nanti di sana ada pilihan input, ya nanti terus masukkan inputnya angkanya bisa dari 0. Nah berarti benar kan? Nah langsung nanti apa yang terjadi? Ini harusnya ke sini ya, nggak langsung ke sini. Jadi ini nggak ke sini. Jadi kalau benar nanti jumlah itu jumlah plus angka, cacah itu cacah plus 1. Nanti baru masukkan ke sini. Kalau cacahnya 0, jadi ini memang syarat ya. Kalau salah cacahnya 0, nanti jumlah langsung kita nilai ya, langsung nanti rata-rata jumlah per cacah. Kalau benar itu rata-rata langsung dirata sampai 0. Ya, ini contohnya contoh. Mungkin teman-teman bingung, nggak usah terlalu dibahas ya kalau bingung, karena ini tergantung pada soalnya ya. Saya nggak akan menuntut sampai sini. Coba saya carikan yang lebih sederhana. Saya cari yang lebih sederhana. Ini contoh tadi ya. Ini contoh kenapa ini saya hitung, saya masukkan sini. Sebenarnya ini algoritmanya ini. Kalau kita pindah ke dalam bahasa pemrograman seperti ini. Jadi ada begin, average grade, begin itu ini aturan komputer nggak bisa kita jadi teman-teman ganti hurufnya B-nya kecil nggak akan jalankan ya. Begin average grade ya, nanti kita tentukan sumnya 0, on-nya 0 ya. Jadi ini ini yang kita masuk parameter dan dikasih variabel nanti input grade ya. Do while ya, selama nilai grade-nya lebih besar dari 0, kita hitung sumnya itu sum plus grade ya, on-nya itu on plus 1 masuk input grade ya, dari sini. Kalau ini syarat ya, and do ya. Jika selesai ini, tapi kalau ada con-nya itu sama 0, maka average-nya 0, alpha-nya itu average sum per con ya. Ini juga hati-hati, adanya istilah bagi itu ada dua ya, ada div, ada modes ya. Kalau div itu bagi, tapi kalau mode itu sisa pembagian. Jadi kalau 4 div 2 itu isinya 2, tapi kalau 4 mode 4 itu kan 0, bukan 1. Nah, jadi kita harus hati-hati. And if ya, jadi ini kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya bahasanya bahasa sederhana, tapi kita butuh banyak latihan. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya nanti malah biasanya bingung kok bisa gini Pak ya, karena ini tergantung ke ini juga jenis bahasa yang kita pakai. Jenis bahasa yang kita pakai. Jadi kalau misalkan saya pakai Pascal juga kayak gini ya. Kalau saya pakai VB ada titik komanya dan nilainya juga simbolnya beda. Terus kalau untuk menilai rata ini juga sama ya. Jadi kita nggak boleh, ini kan kalau kita kasih kadang itu berubah ya. Jadi kadang nggak boleh ada dikasih satu spasi sekalipun, nggak boleh. Nanti tergantung pada software yang kita pakai. Ya, misalkan ini adalah program
program pakai true basic ya. True basic biasa dipakai oleh orang-orang matematik ya. True basic dipakai oleh orang-orang matematik. Tapi di fisika juga ada. Kalau teman-teman baca bukunya ini ya, bukunya siapa? Bukunya Giordano. Ya Giordano itu kalau nggak salah dia pakai true basic ya. Ini ada istilah ya, subkalkulus ya, theta, omega, I, dt ya. Jadi ini kan subkalkulus itu berarti kan subrutin ya, subrutin dia tuh menghitung bagian sub tertentu tidak totalnya. Dimasukkan nilai-nilai variabelnya I0, I sama dengan 0, I sama dengan 9,8. Ini yang kita sebut sebagai sebagai variabel pemaksa ya, dan I0 itu ini saya nggak terlalu perhatikan ininya ya, saya hanya ambil dari bukunya Giordano. Saya nggak terlalu perhatikan kasusnya, kelihatannya ini kasus gerak matematis ya, 2pi akar L per G ya, 2pi akar L per T, 2pi kelihatannya nggak pakai ini ya, periode itu kan 2pi L per G ya, akar L per G. Jadi tanda ini harusnya nggak salah, berarti saya kasih salah tanda ini. Berarti setelah ada variabel yang kita masukkan, kita tentukan rumusnya pandai aku sih do. Kan I plus 1, jadi itu maksudnya I itu akan dieksekusi ya, pada I selanjutnya itu I plus 1, jadi I nanti kalau kita lihat ada I-nya mulai dari 0 ya, berarti karena kalau I plus 1 kan ini dari I plus ya 0 plus 1, nanti kan ini jadi jadi nilai selanjutnya ya, ini kan nanti jadi ke bawah gitu. Omega I plus 1 itu omega 1, omega I ya harusnya itu ya, omega 1 atau omega I ini, omega I harusnya min G per L kali theta I dt ya. Jadi ini kan omega itu, ini teman-teman mungkin bingung ya, ini nanti soal ke depan ya. Di depan kalau kita bicara sudah praktek Euler-Kromer, nanti teman-teman akan paham. Jadi ini metode numerik ya. Jadi mencari periode itu kan sebenarnya itu tapi variabel T ya. Terus kalau kita pakai ini kan rumus ini kan rumus analitik ya. T itu tapi akar L per G itu analitik. Sebenarnya kan tidak seperti ini ya. Kalau numeriknya itu tidak pakai T2P akar L per G, tapi dalam bentuk ini ya, omega sama theta ya teman-teman. Kelihatannya ya saya kalau ini hanya mencontohkan saja bahasa statistik ya, nanti untuk logikanya insya Allah kalau kita bicara tentang Euler dan Euler-Kromer ya, dan Jacob ya, jadi nanti kita bicara sampai sini ya. Terus ada theta I plus 1, theta I plus dt, nanti loop ambil T I plus 1 sama dengan 5, jadi kita batasi saja sekitar 5 kali periode, nanti kita tuliskan ya mat redim omega ya, jadi kita tuliskan hasilnya seperti apa. Ya mungkin itu teman-teman, silakan, mungkin ada yang bingung mungkin karena memang belum pernah belajar bahasa pemrograman. Oke, jadi saya harap bingung nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ini kan memang ini tergantung ke komputer kita, jadi saya memang nggak bisa spesifikasi di program karena saya ngajarnya pakai Excel ya. Kalau saya langsung programnya pakai programan, saya khawatir teman-teman bingung, nanti harus mikir dua. Pakai Excel, misalkan saya pakai VBA, teman-teman harus berpikir 2 kali kan. Kenapa? Karena saya menggunakan Excel karena pertimbangannya teman-teman belum pernah belajar bahasa pemrograman. Itu jadi masalah buat kami ya. Dan memang itu di kurikulum kita nggak ada bahasa pemrograman. Harapannya kan teman-teman belajar sendiri. Tapi kan dengan hanya mata kuliah kan kelihatannya sulit ya untuk teman-teman belajar sendiri. Kadang-kadang kita belajar Arduino aja sulit ya, memiliki waktu ya. Tapi kalau teman harus belajar. Tapi sebenarnya itu baik juga ya untuk keterampilan kita ini. Kalau sebenarnya ya, kalau kita bicara ini algoritma itu tidak sulit kok ya kan. Kalau kita bicara misalkan kita ingin mengkonversi ya, bagaimana mengkonversi suhu ya. Jadi misalkan kita kan punya macam-macam ya, ada
ya more Fahrenheit ya, terus apa lagi Kelvin. Misalkan kita ingin mengkonversi ya, mengkonversi dari Celsius ya ke Fahrenheit misalkan, kita kan tinggal ini ya, step 1 masukkan nilai temperaturnya dalam bentuk Celsius, yang kedua lakukan konversi ke dalam bentuk F itu 95C plus 32 lalu tampilkan hasilnya. Ini kan persis seperti kalau kita menulis diketahui, ditanyakan, dijawab. Jadi ya namanya algoritma seperti itu. Jadi tidak salah kalau di kita itu kalau ada soal pasti siswa itu pertama dilakukan adalah ditulis itu diketahui, ditanyakan, terus dijawab. Dan yang terjadi kan sering ya siswa itu bingung ditanyakan apa gitu ya. Ditanyakan apa? Karena memang ini sebenarnya itu sudah masuk di algoritma. Kenapa? Kalau sudah ditanyakan apa, terus ya ditanyakan itu misalkan apa kognitifnya itu masuk C tinggi, apakah misalkan menganalisis, mengevaluasi atau mengkrit, itu kan sudah C tinggi kan. Kalau C tinggi itu kan butuh, nggak mungkin langsung seperti C3. Siswa tinggal menggunakan rumus kan. Di sana sebenarnya kalau kita bicara itu sudah masuk di algoritma tingkat tinggi. Kadang-kadang memang kita nggak tahu bahwa itu masuk algoritma. Ini teman-teman contoh ya, contoh kalau kita pakai Delphi ya, tadi pakai apa? Pakai Pro Basic, ini pakai Delphi. Ini sehingga saya harap teman-teman ya ada gambarannya. Tadi kan begini ya, kalau di sini ada kalau pakai Delphi ada prosedur ya, T-form ya button one click ya. Jadi ini persis seperti VBA ya. Jadi maksud button click itu ada masukan kita klik itu nanti ada hasilnya. Kalau program lain tidak ada, jadi button click itu tergantung ke apa software yang kita pakai. VBA itu pakai button click juga. var ya variabel ada Celsius, Fahrenheit itu real. Jadi ini dideklarasikan secara real ya. Kan ada ini ya, ada integer ya, ada real, bilangan macam-macam itu ya, ada string. Itu teman-teman harus itu sampai situ kalau mempelajari codingnya. Ada begini, ya, langsung aja C itu bukan titik 2 ya, sama dengan itu ya. Jadi di sini langsung apa ya bahasanya beda. Kalau di bahasa yang lain true itu langsung sama dengan di sini ada titik 2. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai deklarasi rumus itu titik 2 dulu ya, seperti ini ya. Paling lain sama dengan cukup, kali ini pakai titik 2. Jadi di input langsung F itu apa, Fahrenheit harusnya F besar ya, bukan F kecil ya. Kalau ketemu hasilnya lalu di edit tag ya, str atau float. Jadi float itu dihasilkan lalu n. N itu menyatakan ini akhir suatu perintah. Ini namanya program yang nested ya, nested. Jadi programnya nested itu beruntun ya. Jadi bikin sampai n itu satu program. Kalau lain lagi tambah lagi bikin n. Jadi kalau betul-betul berhenti kita kasih tanda titik itu baru betul-betul program berhenti. Jadi kalau yang saya cerita dulu zaman saya itu saya nggak sampai n titik, jadi baru n titik 2 saya berhenti waktu program dijalankan, dia kerja terus nggak mau berhenti. Kenapa? Karena saya belum memberikan perintah n di sini. Jadi ini pentingnya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak paham sampai sana bisa buat program nggak mau berhenti ya, kasihin komputernya. Berikutnya ada kontrol kualitas ya, ada istilah debug ya atau debug. Nah, ini saya nggak tahu persis cara bacanya ya. Ini sebagai kontrol kesalahan atau ballad ya. Di sana ada sintaksis ya. Jadi kalau kita nulis program itu pastikan kalimat kata perintahnya itu sesuai dengan sintak di program itu. Misalkan kita menginput data, terus mesin suruh kita baca, kita wajib sesuai aturan mesin. Misalkan membaca itu read. Ya. Kalau kita dituliskan read ini nggak akan dibaca. Jadi kalau teman-teman nyoba tipe Pascal akan kelihatan sekali ya, akan kelihatan sekali. Kalau beda sedikit ya nggak akan dieksekusi. Terus waktu menjalankan ya terjadi selama eksekusi program. Jadi kalau misalkan kita memasukkan angka terlalu besar ya, misalkan itu kita batasi ya, kita batasi tidak suhunya itu misalkan hanya 2 angka penting ya. Tapi misalkan ada sesuatu memasukkan angka yang luar biasa ya,
ya kan 3,5555 itu banyak sekali derajat itu nanti ya itu bikin stres juga komputernya, sulit ya, sulit itu menghitung. Apalagi ini kita bicara dengan kesalahan logika, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Kalau komputer itu kan bodoh ya, tidak seperti kita tadi bicara ini ya, desimal ya. Desimal itu di Excel itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Logika komputer adalah apa yang paling dekat dia kerjakan. Misalkan saya mau menuliskan setengah kali 2, 0,5 kali 2. Kebetulan komputer saya itu desimalnya menggunakan titik bukan koma. Artinya nanti kalau saya tulis 0,5, pasti komputer menyarankan ya, debugnya ada pesan. Mungkin maksud Anda itu 50, makanya gitu atau 5. Nah, kalau kita nggak berpikir sama ini, kita langsung oke aja, nanti kita ikutan bodoh kan. Apa? Harusnya 0,5, kita hitung 5 atau 50. Itu yang harus kita hati-hati kalau kita bicara komputer. Ya. Ada beberapa teknik debug ya. Jadi ini untuk mendeteksi kesalahan. Pertama, diagnostik eksplisit yang menentukan lokasi dan sifat file secara eksak ya. Jadi teman-teman nanti kalau buat Arduino, nanti kesalahan kan biasanya kelihatan ya. Kita lihat di codingnya biasanya tanda huruf merah. Ya, biasa seperti itu. Walaupun kadang-kadang itu tidak ada solusi yang pas, kita yang lebih tahu. Jadi kadang-kadang saya bikin coding ya, program di komputer saya, di komputer teman-teman, nanti bisa juga dieksekusi nggak bisa, padahal tidak ada tanda merahnya. Itu sangat mungkin terjadi. Ini saya cerita tadi ya, lokasi eksaknya galat ya, galat maksudnya ini galat ya, tidak jelas. Jadi sebenarnya terjadi kesalahan tapi kita nggak tahu persis ya. Dan yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kita tidak boleh manut ke komputer ya, jangan mau diarahkan komputer ya. Kita harus tes ya, kalau diarahkan komputer nanti salah total. Jadi teman-teman bikin proyek encoding 1000 lembar halaman 1, ya betul teman-teman saran komputer manut ya, nanti bencana sampai bawah salah semua. Jadi kita harus punya kita yang lebih pintar ya. Jadi komputer itu kan memberi arah perbaikan yang paling tepat ya, tapi kadang-kadang kita tidak sampai berikut di sana, kita manut nanti jadi masalah. Ini yang bermasalah ya, tidak ada diagnostik tetapi program tidak jalan. Biasanya terjadi karena kesalahan logika seperti loop atau enggak. Jadi ini sangat mungkin. Jadi kita bikin coding program dijalankan tapi tidak jalan-jalan. Kenapa? Karena ada kesalahan logika. Misalkan apa logikanya, salahnya ya, loopnya tak berhingga atau hasil hitungannya tidak kita minta menuliskan. Kan biasanya ada write ya, ada write, ada read ya. Jadi kalau read itu kita meminta komputer untuk membaca input, kalau write itu kita meminta komputer menuliskan hasil perhitungan. Jadi kalau kita nggak tulis di sana, juga komputer kan diam aja, kan ada begin, ada n yang diterima. Paham gak sih? Kemudian bagaimana sih mengembangkan algoritma? Jadi pertama yang penting ini, kita harus mampu mengubah persoalan menjadi bahasa matematis yang wajib ya. Jadi kalau nggak bisa ya sulit ya. Nah, setelah itu kita membuat algoritma secara numerik ya, dibuat dalam secara numerik lalu diubah ke dalam bahasa mesin ya. Jadi numerik itu yang kotak-kotak tadi, mesin itu dalam bentuk tulis begin n tadi ya. Setelah itu kalau lebih baik ya kita buat dalam bentuk algoritma ya, atau ini ya salah satu cara gampang kita nuliskan tanpa menggunakan flowchart ya. Flowchart kan kadang kita harus menghafalkan ya, oh ini untuk eksekusi ya, ini untuk input output, itu kadang kita nggak sempat, kadang kita untuk diri sendiri kita boleh menuliskan awal ya. Mungkin teman-teman belum merasakan pentingnya. Kalau teman-teman mungkin lihat ini ya, contohnya peta konsep. Nah, peta konsep itu kan salah satu contoh algoritma. Kenapa di sana nyatakan suatu urutan kan peta konsep? Misalkan teman-teman mau ngajar materi hukum Ohm kan, kalau kita bisa buat peta konsep kan nanti harus berurutan kan, nggak boleh
nanti meloncat ya, seperti itu baru hukum Ohm. Nanti kalau apalagi misalkan kita bikin algoritma bikin peta konsep tentang suhu dan kalor, contohnya itu kan nanti banyak sekali kan urut-urutan dari yang bagian tertinggi suhu dan kalor, nanti dibagi suhu kalor sendiri sampai ke bawah ya, sampai definisi macam-macam bagian. Itu sebagai salah satu contoh pentingnya meloncat ke sana ya, seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, boleh silakan. Ya, saya anggap paham. Terus pertanyaan algoritma selain di numerik apa? Ya misalkan kalau kita bicara membuat, ada yang teman-teman pernah buat media pembelajaran. Nanti ada yang membuat media pembelajaran. Misalkan pakai sigil ya. Banyak kan skripsi mahasiswa pakai sigil ya. Kalau kita buat media pembelajaran tanpa menggunakan algoritma, itu nanti kita jadi repot. Repotnya apa? Kalau ada perubahan kita bingung. Ya, apalagi kalau di sigil itu kan nanti ada beberapa tambahan ya, ada HTML ya, untuk menambahkan beberapa fasilitasnya tidak ada. Kalau kita nyusunnya asal-asalan, asal buat tanpa algoritma yang baik, nanti kita jadi repot sendiri. Kalau bimbingan saya biasanya saya arahkan ini membuat algoritma media, tapi memang bahasanya bukan algoritma, namanya storyboard ya. Jadi storyboard sebenarnya juga algoritma, jadi urutan apa yang akan kita tampilkan di media dan isinya apa. Storyboard dari storyboard itu juga kita kuasai dalam bentuk media. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, kita lewati. Nah, ini contohnya akar-akar ya, akar-akar persamaan. Ini sebenarnya menjadi satu bab sendiri ya, tapi kita coba bahas sederhana. Saya mungkin nanti akan bahas dalam bentuk metode numerik, kalau saya masih metode analitik saja ya. Jadi ini kan pasti kita familiar ya, fx itu a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini kan persamaan kuadrat ya. Ada dua solusi ya kalau menggunakan akar-akar kan ini ya, itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a ya. Atau pakai faktorisasi ya, faktorisasi x plus minus a atau x plus minus b ya, nanti kan ada cara itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar nilai f itu 0, nilai a b itu berapa, kan sebenarnya syaratnya itu maunya kan seperti itu, biar ini nilainya dapat 0 itu kan. Terus apa sih fungsinya kira-kira, contoh aplikasinya kita lewati saja ya. Ini ditambahkan ya, kita tambahkan. Kalau kita di SMA atau kemarin teman-teman di semester 1-2 itu rata-rata menggunakan ini ya, menggunakan metode perkiraan faktorisasi x plus minus a atau x plus minus b, ada rumus ABC tadi ya. Di sini saya sedikit memperkenalkan menggunakan metode grafik, ini yang jarang kita pakai. Metode grafik seperti apa, seperti itu kita gambarkan seperti apa, nanti kita lihat ya. Jadi ini salah satu contoh aplikasi akar persamaan. Nah, di fisika misalkan kita bicara keseimbangan panas ya, ada variabel terikatnya suhu, variabel bebasnya waktu dan posisi, lalu parameternya sifat panas, materi dan geometri sistem. Teman-teman saya harap semakin paham ini ya, semakin paham tadi yang ditanyakan tadi ya. Jadi kalau kita lihat kan posisi kan nggak masuk di parameter ya, jadi ini kan lebih spesifik general ke fisika, kita sebut sebagai parameter bebas. Kenapa tidak ada variabel pemaksa ya? Karena tidak ada konstanta yang bersifat umum ya di fisika, jadi tidak ada variabel pemaksa. Ini juga sama ya, ini aplikasi. Saya harap nanti dengan ini teman-teman banyak gambaran lah. Arahnya seperti apa sih mata kuliah ini, dan melihat seperti ini ya. Memang arahnya ini kan murni, tapi kita bisa lihat dari pendidikan. Kirchhoff ya, misalkan ini hukum prinsipnya hukum Kirchhoff, variabel terikatnya ada tegangan, variabel bebasnya waktu, nanti kita lihat ada parameter ya, ada hambatan, ada kapasitansi, ada induksi,
contoh beberapa aplikasi. Ini contoh real ya, contoh real untuk gerak penerjun payung. Teman-teman bisa lihat rumus ini di bukunya saya tuh pakai bukunya ini apa? Gak paham. Heiken ya, Heiken. Kurang paham aku. Mana? Dia membahas tentang gerak terjun payung ya. Jadi secara eksplisit ya persamaannya dapat kita nyatakan dengan ini seperti yang pesan di depan tadi ya. Misalkan teman-teman belum ada gambarannya, buat apa sih persamaan ini? Misalkan ini fungsinya akar-akar di sini adalah di sini. Ya. Bagaimana kita menentukan nilai D? Ya. Tapi kita sudah menentukan nilai massa dan kecepatannya. Jadi kita punya persamaan ini dianggap persamaan kuadrat ya, dengan nanti akar-akar ya. Terus kita tuh diminta menentukan nilai C, tapi kita menentukan nilai M dan kecepatannya dulu. Jadi kasusnya seperti ini. Kita itu butuh ini dalam merancang parasut. Kalau parasut itu salah taksir, ya salah rancang, nanti bisa jadi bencana kan. Kenapa jadi bencana? Orang nanti jatuh langsung bisa rusak parasutnya, ya, atau mungkin nanti parasutnya nggak bisa bekerja dengan maksimal karena besaran-besarnya belum ditentukan. Ya. Terus misalkan gini, kita itu ingin uji coba ke manusia. Nah, misalkan manusia itu beratnya masanya ya 60 kg. Yaitu akan terjun sekian detik itu nanti dengan kecepatan misalkan 40 meter per sekon. Kira-kira nilai C-nya berapa? Ya. Kalau ada seperti ini kan tak akan mungkin bisa kita selesaikan. Kenapa? Nilai C itu ada di luar dan ada di dalam kan. Ya, ini masih fungsi FC, ini C, ya. Tidak ada yang terisolasi. Ya. Sehingga pada kasus ini kita tidak bisa menggunakan metode apapun untuk menyelesaikan, kecuali kita menggunakan suatu akar-akar. Terus seperti apa solusinya? Nah ini contoh yang saya buat ya. Ada penerjun masanya 68 kilo. Ya. Dia diharapkan memiliki kecepatan 40 meter per sekon setelah terjun 10 sekon. Nah, tentukan koefisien hebat yang dibutuhkan. Koefisien hebat dibutuhkan dari mana? Dari membuka parasut kan. Kalau nanti teman-teman hitung, ini saya yang hitung, saya kerjakan pakai Excel ini. Jadi saya masukkan C ya. Kalau C-nya itu 4, FC-nya 34,08 sekian. Kalau C-nya 12, FC-nya 6,02 sekian. Kalau C-nya 16, berarti FC-nya min 2,3 sekian. Berarti yang nilai yang paling dekat di sini. Kenapa? Kalau kita lihat fungsi kuadrat tadi itu kan bernilai pas saat akar-akarnya membuat nilai FC menjadi 0 kan? Ya. Jadi kan nilai 0 kan berarti antara 12 sama 16. Kalau diplotkan di sini kan, dia itu tepat. Ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia memotong di titik 0 ya, di titik 0 itu kan dia bernilai 0. Jadi FC itu bernilai 0 saat dia berada sekitar nilai 14 ya. Kalau kita lihat 15 dini ini berarti sekitar 14. Ya, C-nya itu bernilai 14, baru dia itu akan bernilai 0. Artinya kecepatannya mendekati 48 kalau nggak salah ya. Jadi tadi kalau kita coba memasuk-masukkan ya, kalau kita pakai Excel nanti kelihatan teman-teman tinggal mengubah gitu ya, nanti nilai C-nya itu pada nilai 14,75 ya. Jadi kalau di sini ya, nah di sini kan kelihatan 15 ya. Kalau realnya kalau kita telusuri pakai tabel itu ini ya 14,75 ya. Kalau 14,75 ini kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Jadi kalau rumus ini tadi ya, nah rumus ini 14,75 kita masukkan ke sini, M-nya 60 ya, V-nya 40 ya, 40 ya, G-nya 98, nanti ketemu ini mendekati 0 ya. Tapi tidak 0 persis ya, tidak 0 persis ini. Sekitar 0,059 ya,
ya 0,059. Jadi nilai FC-nya mendekati 0. Ya nanti teman-teman bisa mengukur kalau pengen total 0 ya bisa saja nanti sekitar misalkan 14, sekian angkanya sampai ini benar-benar mendekati 0. Nah seperti itu ya. Ini salah satu fungsi komputer untuk menentukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara matematis ya. Jadi ini kita menggunakan bantuan grafik ya, grafik. Kalau pakai bantuan rumus ABC susah sekali karena modelnya rumit seperti itu. Terus yang terakhir, jadi saya memberikan tugas ke teman-teman untuk minggu depan. Jadi teman-teman saya minta buat algoritma, jadi nggak usah harus dalam bentuk kotak-kotak tadi, nggak perlu ya, dalam bentuk bahasa aja yang mudah. Jadi I kuadrat plus B kurang C sama dengan 0. Nanti untuk mencari akar-akar nilai A dan B, ya ini A kecil aja ya, saya kira-kira bagaimana ya, nanti sampai ketemu A dan B. Kita ingat ya ada beberapa rumus ya, nanti silakan dipilih. Terus yang kedua, dengan menggunakan analisis grafis ya, dengan menggunakan Excel, nanti teman-teman silakan cari akar-akar ya, akar-akar dari fx itu X-3 min X min 1. Jadi kapan sih nilainya biar nilainya jadi 0. Silakan coba nanti teman-teman caranya gambarkan di grafik pakai Excel sampai memotong di titik 0 ya, fx-nya 0 itu kira-kira X-nya bernilai berapa seperti itu. Baik, saya kira itu teman-teman ya untuk materi kita sekilas hari ini ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, mungkin nanti teman-teman bisa bertanya saya di WA. Mohon izin bertanya Pak. Ya silakan Mas. Untuk tugas yang pertama itu kan kita diminta untuk membuat algoritma ya Pak. Nah itu algoritmanya dalam bentuk step 1 apa, step 2 apa, atau dalam tadi Pak yang pseudo kode Pak, kode pseudo itu Pak? Step aja Mas, step aja. Gampang. Tapi jangan langsung step 1 dimasukkan ya. Minimal jadi step 1 isinya apa, step 2 apa, step 3, 4. Yang itu kan tadi kan step 1, 2, 3 kan dari dia. Step 1 itu input, step 2 diolah, step 3 hasil ya. Tapi isinya dimasukkan Mas ya. Jangan hanya isinya step 1 masukkan rumus, step 2 kerjakan rumus, step 3 jangan hasilnya. Paling enggak ada sedikit penjelasan. Seperti kalau kita mengerjakan pakai faktorisasi seperti itu ya, atau pakai akar kuadrat. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Ada yang mungkin bingung? Bingung mau nanya apa? Dengan materi hari ini? Terasa sulit enggak? Mohon izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan Mas Rusin. Apa Pak, silakan. Untuk tugas yang kedua itu kan harus nanti grafisnya mendekati nilai 0 Pak. Itu untuk melakukan pendekatan sampai nilai 0-nya itu berarti masih bingung caranya gimana Pak, gitu Pak. Dicoba-coba Mas, dicoba-coba seperti contoh tadi. Bentar. Jadi kita tuh mainnya nyoba-nyoba ini. Ya, jadi sebenarnya ini. Iya, jadi sebenarnya kita mainnya di sini ya. Jadi fungsinya itu apa?
nanti kita coba masukkan nilai ya. Jadi misalkan tadi sebenarnya cara paling gampang adalah kalau teman-teman bisa menggambar grafiknya Tenang. ya. Kalau kita tahu grafiknya langsung ketemu ya di titik. Kali ini kan jelas ya, saya tentukan ya bahwa nilai tadi V-nya itu 40, M-nya itu tadi 68 gitu ya, kan jelas kan. Tapi kalau yang tadi itu kan yang terakhir, soal terakhir itu kan bukan ya. Nah itu kan memang saya minta ini kan, nah, ini kan. Berarti kan sebenarnya teman-teman itu hanya perlu mencari di ini cara bagaimana cara menggambarkan grafik ini. Nah ini kan sebenarnya ini kan kalau sama dengan 0, ini kan berarti sudah pas ya, karena kan di sini tuh mas, X pangkat 3 min X min 1 sama dengan 0 kan. Kalau itu kan berarti langsung jelas ya di titik mana dia akan memotong titik 0 itu akar-akarnya. Masih bingung cara menggambar ini ke dalam bentuk Excel? Oh iya Pak, paham Pak. Punya Kalau teman misalkan matematik? pakai Nah itu ya. bantuan Pakai aplikasi lain bisa kan ya Pak? Bisa. Oh kalau pakai MATLAB langsung malah ya. Jadi MATLAB itu lebih enak. Tapi MATLAB ada yang ini. Kalau MATLAB itu apa? Langsung menggunakan ini apa? Misalkan belah dua gitu ya. Tapi kalau pakai yang apa? Program matematik ya. Jadi saya melihat ini ada ketentuan yang nggak baik juga. Jadi ada software itu ada soal tinggal kita foto gitu ya. Kita foto langsung dia kerjakan. Jadi saya mengikuti anak-anak nakal sekarang gitu ya. Jadi saya lihat sekarang itu jadi pembodohan. Jadi anaknya tidak jadi pinter. Kenapa? Dia hanya pinter-pinter mencari software ya. Tinggal dipoto pakai HP, nanti langsung dikerjakan oleh softwarenya ya. Jadi itu nanti boleh dipakai, tapi nanti tetap wajib dikonversi ke Excel ya. Biar nanti teman-teman paham nanti grafiknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya teman matematik lebih hebat lagi, maksudnya lebih tepat lagi tanya, kalau seperti ini, kalau saya mau gambarkan dalam bentuk grafik caranya bagaimana ya, lebih enak ya. Kalau manual kan juga boleh ya. Akan kita kira-kira misalkan ini kalau satu ya, misalkan X-nya satu pangkat 3 kan 1, min 1 ini kan jelas nggak 0 kan ya. Misalkan 1,5 pangkat 3 berapa, min 1,5 min 1 apakah ini nanti sudah 0. Jadi kalau saya dulu caranya seperti itu berpatek gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya teman matematik, saya sarankan cari teman matematik ya. Ini kalau orang matematik pasti cepat ya cara gambar grafik. Tinggal ini kan sebenarnya persamaan kuadrat kan ya, persamaan kuadrat kan. Jadi saya gambarnya ya mendekati kuadrat. Kan kalau seangkatan ada yang punya teman matematik, itu lebih pas lagi ya. Kalau ada punya teman seangkatan matematik ya, kalau lebih pas seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi selain pertanyaan tadi, silakan. Mbak Zara, kita Mbak Zara kok ngantuk gimana gitu. Nanti aja Mbak. Atau Mbak Natasha mungkin Mbak, silakan Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Bingung atau ada sedikit mudeng? Ya, kalau saya harap prinsipnya mudeng ya. Prinsipnya mudeng. Tapi kalau yang bahasa tadi memang saya paham. Teman-teman kan belum sama sekali memahami ya tentang tentang jenis-jenis program yang saya pakai tadi ya. Misalkan programnya Probesi atau programnya Delphi, saya yakin teman-teman belum pernah pakai. Tapi prinsipnya seperti itu ya. Kalau kita belajar pemrograman, paling tidak teman-teman belajar 1 semester lagi. Ya, jadi teman-teman belajar 1 semester lagi baru ikut komputasi. Itu baru bisa pakai pemrograman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kok Pak Fungsi pakai Excel, terus saya ini biar teman-teman bisa melakukan pemrograman tapi tanpa menggunakan bahasa
bahasa pemrograman biar saling ini ya, tidak memperberat teman-teman ya. Nanti kenapa sih mata kuliah ini penting? Jadi harapan kami itu, jadi ini kan ada tagihan ya, jadi mata kuliah komputasi itu tiap minggu ada tagihan berupa apa, tugas-tugas tadi. Dan nanti teman-teman harus kumpulkan ya, harus dikumpulkan itu tiap minggu dikumpulkan, jangan nanti dikumpulkan akhir semester, itu perasaan saya nanti ya. Jadi nanti ya tiap minggu dikumpulkan, bisa nanti sebelum Senin ya, malam Senin lah dikumpulkan lewat PJ saja, dikumpulkan lewat PJ, nanti di email saya aja ya, di email saya aja ke staff, jangan ke Gmail, staff aja, nanti saya koreksi seperti itu. Harapan saya nanti harapannya menjadi bank media buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat media pembelajaran Bandul matematis, bisa pakai ini. Ini kan sekarang kalau teman-teman buat ini, membuat media Bandul matematis, kira-kira mau pakai apa? Ada gambaran enggak? Mbak Sekar, kira-kira ada gambaran enggak, Mbak? Kira-kira kalau kita membuat media ya Bandul matematis, Mbak, pakai ya dari animasi atau Adobe ya. Kira-kira Mbak Sekar, Bagaimana Pak? kira-kira Mbak Sekar sanggup nggak buat animasi Bandul matematis pakai Adobe Flash? Insya Allah Pak, belajar. Ya, Sanggup. insya Allah. Tapi kalau ditata sanggup nggak pakai Adobe Flash, Mbak? Pakai Adobe Flash. Saya tuh takutnya laptopnya Pak yang tidak kuat atau yang sering error Pak. Seperti itu. Ya itu nomor 2 Mbak, yang jelas ini kalau kita pakai Adobe Flash untuk gerak Bandul matematis, saya pun mungkin setengah nggak sanggup, Mbak. Sulit ya. Apalagi ini, saya pernah dulu penurunan radioaktif itu saya kerjakan 3 bulan. Itu aja saya ngambil script dari internet ya. Kan kita punya ini ya, punya software itu namanya SVF Decompiler. Kan teman-teman pernah dengar ya, SVF Decompiler? Kan ada yang pernah tahu, ada yang pernah pakai nggak itu? SVF Decompiler? Mbak Taskia pernah pakai, Mbak? Pernah dengar? Belum pernah dengar Yes. Pak. Belum dengar. Oh. Hari ini. Berarti kejujuran ya, teman-teman sangat jujur ini ya. Jadi kalau saya dulu bikin animasi pakai SVF Decompiler. Jadi saya nggak perlu bikin repot-repot. Saya ngambil dari internet gitu ya. Pokoknya saya punya SVF Decompiler, saya ambil dalam bentuk FLA atau yang bentuk SVF, nanti saya edit, saya tambahi, saya Inggris saya terjemahkan sampai tambah dulu seperti itu. Nanti kita bisa masuk di timeline-nya. Ya, itu seakan-akan itu milik kita sendiri ya. Saya dulu waktu penangan profesor saya. Jadi waktu itu saya bikin ini animasi peluruan. Kok hebat sekali ya, bisa sekitar saya dulu berapa minggu itu. Ini harusnya 3 bulan baru selesai. Ya. Dan saya ngaku bahwa saya tuh ngambil internet, saya ubah dengan SVF Decompiler. Jadi tujuannya ini teman-teman ya, mata kuliah komputasi itu nanti minimal teman-teman bisa membuat media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan numerik. Sebagai contoh, Bandul matematis, gitu ya. Bandul matematis itu kalau teman-teman mau membuat gambarnya itu kan gampang ya, gerakan bandulnya gampang. Tapi kalau gerakan grafiknya, ceritanya dari mana? T, ya, T 2pi akar L per G, ya, sama asin itu kan diperoleh jika kondisinya normal ya. Tapi kalau kondisinya tidak normal, ada zat atau parameter tertentu yang mengganggu, itu perlu analisis numerik. Atau gerak jatuh yang tidak bebas, yang memperhitungkan hambatan udara. Kalau teman-teman kerjakan pakai rumus kuliah nggak akan pernah ketemu. Ketemunya pakai apa? Ketemunya pakai metode numerik. Berikutnya tadi ya, yang tugas tadi menentukan akar-akar ya. Kalau tidak pakai numerik susah ya. Minimal nanti pakai metode grafis kan, itu masuk numerik. Kalau kita pakai itu pakai tangan satu-satu dicoba ya nanti bisa berhari-hari nggak ketemu.
seperti itu. Nah itu gambaran kuliah kita ya. Nanti belum lagi ke kalau sampai ke ini ya, ke apa, ke matrik, banyak lagi, banyak aplikasinya. Ya nanti setelah teman-teman baca jurnal akan paham ya. Memang sarannya mungkin sedikit kerja keras baca jurnal ya. Mungkin nanti mulai minggu depan ada 1-2 jurnal yang mungkin perlu teman-teman baca ya. Baik, silakan mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, saya harap paham ya, dengan diam itu paham ya. Jadi kalau perempuan itu kan menjinakkan diam dan setuju ya, kan biasanya seperti itu ya. Jadi saya harap paham ya, saya harap paham apa yang saya sampaikan. Nanti minimal teman-teman ada gambaran. Terus silakan PPT saya dibaca, dibuka di OJW, tugasnya dikerjakan ya. Saya sementara tidak pakai sepada, saya cukup pakai email saja ya, biar nanti saya tuh malas kalau pakai sepada, bukanya satu-satu ya. Jadi kalau pakai email itu enak, dikirim PT, langsung saya buka sekali, satu folder selesai ya gitu. Nanti terus saat kuliah kita bisa bahas 1-2 contoh kerjaan teman-teman. Ini semua sudah presensi ya. Kalau belum presensi, masih saya beri kesempatan presensi sampai jam 3:10. Jadi saya akan tutup sesi Google Meet. Saya masih aktif di WA. Jadi kalau teman-teman mungkin mau bertanya di WA, boleh. Kalau malu bertanya di ini ya, di Google Meet seperti itu. Saya tunggu sampai jam 3:10 seperti itu. Tapi kalau mau live juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kita tidak terlalu tegang gitu ya. Baik, kita akhiri dulu ya kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.